untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya,
ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nanti pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan karena dia berkali-kali secara institusi terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi di channel ini, dimana tentang membahas yang belum kelar, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, sekarang timbul lagi yaitu Pak Prabowo mengajak Pak Jokowi di penjara. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat, polisi, jaksa, hakim semuanya memiliki Jokowi itu nyata dijelas adil ternak, Mazulkan Gibran dan Jokowi. Raya bersama Pak Prabowo, jangan takut Pak, adili Jokowi dan Mazulkan Fufu Fafa. Nah, memang harus diadili, Jokowi dihukum. Nah, Pak Prabowo tolong bersihkan kabinet dan tegakkan hukum dari termul jika negara ini aman, karena Indonesia berdiri karena rakyat, bukan keluarga Jokowi. Nah, selanjutnya, kalau negara mau aman, copot Kapolri-nya sama mendengarinya. Copot Kapolri sama mendengarinya. Kalau pemerintah gak mampu mendidik, biarkan rakyat yang bertindak. Nah, selanjutnya, lancarkan dulu Gibran, buktikan kalau kau Jokowi tak punya daya. Mulyono, apa yang kau buat sekarang kau rasakan. Rakyat membencimu karena kecurangan yang kau perbuat pada rakyat. Nah, setuju, zaman era Jokowi banyak penjabat yang menyimpang dari UU 45 di setiap elemen. Nah, kita tahu bahwa gimana perjuangan sebelumnya Pak Jokowi ini tiba-tiba melakukan atau viral di media sosial, yaitu ijazah palsu yang dia pakai. Nah, di sini dikatakan uang Mulyono dari ribuan triliun. Dia sanggup membayar siapa saja dan siapapun kalau dengan uang yang super banyak akan berubah nalarnya. Tetap membela yang punya duit. Nah, maju terus, suarakan keadilan demi bangsa dan negara tercinta, rakyat tetap semangat. Nah,
Selanjutnya keluarga Jokowi harus dipenjara. Wow, sadis sekali. Betul, moga gak omon-omon pasti selera dengan harapan rakyat. Yang salah tetap salah, kebenarannya jangan dibuat salah kebenaran. Tetap benar, ingat alam gak tidur dan tidak mustahil biar alam pun gak murka, air, tanah, angin, dan api. Good job, rakyat Indonesia terwakili. Setuju segera dikandang atau dimasukkan termul, ini bagian dari KKN. Ya, di sini alhamdulillah hirobil alamin kalau Prabowo mengerti keinginan rakyat, miskinkan dan usut semua orang-orang yang ada di lingkarannya. Saya yakin 200% atau 1000% mereka korupsi dan pencucian uang. TR Jokowi harus ditangkap dan harus diadili karena diduga banyak melakukan pelanggaran rambu Undang-Undang Dasar 45 yang berazas Pancasila maupun janjinya banyak kebohongannya sewaktu berkuasa. Nah, kita tahu gimana atau pendukung Pak Jokowi ini, yaitu pengacaranya atau di sekolah dasarnya dulu, yaitu di kampus UGM, yaitu Ova Amelia. Semoga seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar Jokowi segera diadili dan dipenjarakan. Nah teman-teman, kita tahu gimana semua netizen atau pendapat orang lain. Nah, Haji Jokowi itu berarti imannya tidak kuat, korupsi bahaya. Bapak Presiden, lihat dengan selesaikan kasus Jokowi, jangan sampai rakyat yang menyelesaikan. Terima kasih. Yang benar masa si rakyat ini mau dikorbankan demi orang yang gak ngerti gimana menjadi pemimpin yang diharapkan Allah. Mantap, sebar luaskan di media lain, bagus sekali. Pengadilan rakyat akan digelar di seluruh Indonesia karena institusi hukum dan aparat hukum sudah kehilangan martabat. Kemudian, saya tidak menghujat Jokowi. Saya hanya berdoa dan mendoakan agar Allah SWT segera memberikan apa yang harus diterima akibat pembohongan rakyat RI. Kalau kredibilitas negara diminta internasional, mau baik sudah seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegakkan, adili semua koruptor, jangan pandang bulu. Baik teman-teman, kita udah tahu gimana sebuah video cuplikan ini. Mari kita komentar atau kasih solusi yang bagus. Nah, mantap, semangat terus, merdeka. Betul, bubarkan saja polisi yang gak ada guna, yang hanya menghabiskan anggaran saja. Rakyat rugi bayar polisi. Kita semua adili Pak Jokowi mengajukan Gibran. Mantap, Mahkamah Rakyat. Betul sekali, rakyat sudah tidak percaya lagi sama kepolisian, karena kepolisian punya Jokowi, bukan punya negara. Karena polisi patuh yang diinginkan Jokowi, tapi sudah tidak peduli sama semboyanannya. Kepolisian selalu mengayomi rakyat dimanapun berada. Yang bikin gaduh, yang bikin sengsara rakyat, yang rusak negara, rusak. Nah, kekayaan negara yang siap lagi kalau bukan JKW, dari presiden pertama SMP, presiden ke-8, cuma satu presiden, banyak masalah, banyak kegaduhan, banyak kebohongan, dan banyak kerusakan negara. Kekayaan habis dikeruk, dikuras, dijual, dan asing untuk kepentingan sendiri dan kalang sendiri. Jokowi bisa mengendalikan kejaksaan, kepolisian, KPK, MK, dan MA juga di bawah kendali JKW yang sudah jadi bekas presiden, masih selalu cawe-cawe. Serasa JKW masih presidennya. Selama JKW dan kalang belum diadili, Indonesia tidak akan tenang selamanya.
gaduh terus dan seperti dinikmati dengan memberiakan kasus ijazah JKW menjadi isu yang ditiupkan JKW sendiri. Rakyat diadu domba seperti dibubarkan, ujung-ujungnya rakyat yang jadi sasaran masuk penjara. Difitnah semena-mena. Semoga segera adili JKW dan tetap terlaksanakan pemaksulan Gibran itu harus dan dihukum. Dan kalanya yang sudah bikin kerusakan di mana-mana di negara tercinta ini selama JKW belum dihukum, negara masih tidak tenang, masih gaduh terus, dan Jokowi makin ganas mempidanakan rakyat yang belum tentu bersalah. Semoga segera diadili Jokowi dan kalangnya masukkan gubernur secepatnya. Nah, kita udah tahu gimana apa menurut semua tentang Pak Presiden atau mantan presiden yaitu JKW. Dia udah tipu semua masyarakat yang itu tentang ijazah palsunya yang belum diperlihatkan yang aslinya. Nah, kita tunggu berita selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di video berikutnya. Terima kasih NKRI, harga mati.